Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Akhudul kiram hadirin jemaah sekalian, jemaah salat subuh Masjid As-Salam, semoga sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih sama-sama dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu kembali dalam rangka melanjutkan kajian rutin kita, kajian kitab Bulughul Maram, dan pagi hari ini kita masih berada di seputar bab yang berkaitan dengan jenazah. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka dan kita awali pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faraha min dafnil mayyiti waqafa alaihi wa qala istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'al. Rawahu Abu Dawud wa sahahu al-Hakim. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai menguburkan jenazah, waqafa alaihi, maka beliau berdiri di atas kuburan tersebut, waqal, dan beliau berkata istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'al. Dan beliau berkata kepada jamaah yang berada di sekitarnya, istaghfiru li akhikum, mohonkanlah ampun pada Allah Subhanahu wa taala, li akhikum, untuk saudara kalian, was'alu lahu at-tasbit, dan mohonkanlah kepada Allah ketetapan iman, dan mohonkanlah kepada Allah ketetapan iman untuk dia, fa innahul an yus'al, karena sesungguhnya sekarang dia sedang ditanya ya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Hakim. Hadirin jamaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melihat ini merupakan satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga menunjukkan bahwa ketika mayat akan ditanya di dalam kuburannya, wa yantafi bi istighfaril hayy lahu, dan mayat juga akan merasakan manfaat, di mana ketika ada orang yang hidup memohonkan ampun kepada dia, maka syariat Islam menganjurkan ya kepada kita agar kita memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk yang sedang dikubur, untuk yang sedang dimakamkan, sekaligus mendoakan ya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk yang bersangkutan, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ya ayatnya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Demikian pula sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Jadi mohonkanlah ampun ya kepada wastaghfir li dzambika, mohonkanlah ampun kepada Allah untuk dosamu, walil mu'minina wal mu'minat, dan untuk orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan. Maka di dalam surat Al-Hasyr ayat 10 itu Allah katakan, Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa kami, wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, dan saudara dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini pelajaran yang bisa kita ambil adalah tolabul istighfar lil mayyit akibat dafn. Kita dianjurkan, diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk memohonkan ampun ya
untuk memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ya mayat yang sedang dikubur ya setelah begitu selesai dimakamkan. Begitu selesai dimakamkan, sunnah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk almarhum almarhumah yang sedang dimakamkan tersebut, selesai yang begitu selesai dimakamkan tersebut. Yang kedua, talabut tasbih lil mayyit inda su'alil malakaini lahu. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketetapan iman untuk mayat yang selesai dimakamkan tersebut dalam rangka menghadapi pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Kemudian yang ketiga adalah yang tafiul mayyitu bi du'ail hayyilahu. Hadis ini juga menunjukkan bahwa mayat akan bisa merasakan manfaat dari doa orang yang mendoakan kepada dia di saat dia sudah dimakamkan maupun sudah beberapa tahun yang lalu dimakamkan. Kemudian yang keempat, al-mayyitu takhiluhul hayatu fil qabr, bahwa mayat itu juga mengalami kehidupan di kuburan. Hanya saja hidupnya berbeda dengan hidup yang sedang kita jalani ini. Yang kelima, thubutu su'alil qabri wa annahu yakunu akibat dafn. Hadis ini juga menunjukkan bahwa pertanyaan malaikat mungkar nakir yang berada di dalam kubur itu pasti ada, dan itu terjadi setelah selesai pemakaman, dan itu terjadi selesai pemakaman. Maka kalau kita lihat hadis yang lain, ya sesungguhnya ketika para pelayat meninggalkan mayat yang sedang dikubur tersebut, di saat para pelayat meninggalkan mereka, innahu layasfa'u, sesungguhnya mayat itu mendengarkan suara sendal-sendal yang digunakan atau yang dipakai oleh orang-orang yang melayat tersebut. Ini juga sama. Maka demikian pula ketika ya kita melihat bagaimana orang-orang kafir yang begitu selesai dimakamkan, maka mereka akan ditanyain malaikat mungkar dan nakir. Dan di saat mereka ditanyain oleh malaikat mungkar dan nakir, mereka tidak bisa memberikan jawaban, maka yang dihadapi oleh mereka adalah siksaan yang akan diberikan oleh mungkar dan nakir, dan siksaan itu didengarkan oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berada di sekitar kuburan itu, illa tsaqalain, kecuali jin dan manusia. Sehingga kira-kira di situ mungkin ada ular akan mendengarkan suara siksaan itu, ada jangkrik akan mendengarkan suara siksaan itu, mungkin di situ ada binatang-binatang yang lain, mungkin kalajengking, mungkin yang lain, binatang-binatang yang seperti itu, makhluk-makhluk yang seperti itu akan mendengarkan suara siksaan yang akan dilakukan oleh malaikat mungkar nakir kepada ya orang kafir yang sedang dimakamkan tersebut. Ya, adapun manusia dan jin, maka Allah berikan kelebihan kepada mereka tidak bisa mendengarkannya. Kalaulah manusia bisa mendengarkan, maka sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika salah seorang sahabat yang bertanya mengenai kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat langsung calon-calon penghuni neraka, dan neraka itu seperti apa. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan kepada para sahabat, la ra'aitum ma ra'aitu la bakaitum katsira wa la dhahiktum qalila, kata Nabi, sekiranya kalian melihat apa yang aku lihat, la bakaitum katsira, niscaya kalian banyak menangis, wala dhahiktum qalila, dan niscaya kalian sedikit tertawa, menangis terus. Kalau kita dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi bisa melihat siksaan, bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan siksaan kepada hamba-hamba yang melawan selama ini, kepada hamba-hamba yang durhaka selama ini, maka apa yang disampaikan Nabi itu mungkin akan terjadi kepada kita. La bakaitum katsiran wa la dhahiktum qalila, kalian niscaya banyak menangis dan sedikit tertawa. Jadi ini kenapa
kita tidak diizinkan oleh Allah untuk mendengarkan siksaan-siksaan yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur kepada hamba-hamba yang selama ini melanggar ketentuan-ketentuan dan perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, serta melanggar larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Jadi hadis ini ya secara umum menjadi sebuah hadis yang disepakati oleh para ulama bahwa tata cara berdoa untuk orang yang meninggal setelah mereka dimakamkan adalah seperti ini, dengan cara mendoakan di atas kuburan, mendoakan ketetapan iman, mendoakan agar dosa-dosa yang bersangkutan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini merupakan hadis yang muttafaqun alaihi, hadis yang disepakati oleh para ulama terkait dengan sunnah, tata cara apa yang mesti kita lakukan di saat berada di kuburan setelah mayat dimakamkan. Hadis yang berikutnya jamaah sekalian, An Dumrah bin Habib radhiyallahu anhu, ahadit tabi'in, qala kanu yastaqibun idza suwi 'alal mayyiti qabruhu wa sarafa nasu anhu ayu qala inda qabrihi ya fulan qul la ilaha illallah ya fulan qul la ilaha illallah ya fulan qul la ilaha illallah ya fulan qur rabbi Allah wa dini al-Islam wa nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, rahu Sa'id bin Mansur mauqufan wa li-Tabarani nahu min hadis Abi Umamah marfu'an mutawwalan. Hadis yang sama, jika hadis yang sama juga diriwayatkan oleh Abu Umamah, idza ana mittu fasna'u bi kama amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasna'a bi mautana. Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala idza mata ahadun min ikhwanikum fasawaitum at-turab ala qabrihi falyakum ahadukum ala ra'si qabrihi thumma liyaqul ya fulan bin fulana fa innahu yasma'uhu wa la yujib thumma yaqul ya fulanan bin fulana fa innahu yastawi qa'idan thumma yaqul ya fulan bin fulana fa innahu yaqul arshidna yarhamukallah walakin la tashkurun falyaqul udhkur ma kunta alayhi fid dunya syahadata an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa annaka radita billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa bil qur'an imama fa inna munkaran wa nakiran ya'khudhu kulla wahidin minhuma biyadi sahibihi fayaqul intaliq bina ma yuqiduna inda man laqana hujjatahu faqala rajulun ya rasulullah fa in lam na'rif ummahu qala tansibuhu ila ummihi Hawa ya fulan bin Hawa ya walakin la tashurun la ta'lamuna annahu istawa qa'idan. Jemaah sekalian, hadis ini adalah hadis yang disampaikan oleh Dumrah bin Habib. Kalau kita lihat hadisnya hadis maqtu yang hanya sampai kepada tabi'in, tetapi hadis ini ada cantolannya dengan hadis mauquf, hadis yang hanya disampaikan oleh sahabat Nabi. Jadi kalau hadis itu disampaikan oleh Nabi namanya hadis marfu. Kalau hadis itu disampaikan oleh sahabat namanya hadis mauquf. Kalau hadis itu disampaikan oleh tabi'in namanya hadis maqtu. Ya, persoalannya adalah hadis yang disampaikan oleh Samr bin Habib. Ya, ini salah seorang tabi'in. Dia mengatakan, kanu yastahibuna, para ulama, para sahabat, para tabi'in, mereka senang idza suwiya 'alal mayyit qabruhu, jika makam itu sudah diratakan, wan sarafan nasu anhu, kemudian para pelayat sudah meninggalkan dia. Sunnahnya yang diinginkan oleh para tabi'in dan para sahabat itu apa? Ayyuqala inda qabrihi, disampaikan, hendaknya disampaikan di sisi kuburannya si mayat perkataan ya fulan, ucapkanlah la ilaha illallah, fulan, ucapkanlah la ilaha illallah,
ya fulan ucapkanlah la ilaha illallah. Ya fulan ucapkanlah Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, wa dini al-Islam, dan agama adalah Islam, wa nabiyyi Muhammadun, dan nabiku adalah Muhammad. Hadis riwayat Abu Sa'id, hadis riwayat Sa'id bin Mansur mauqufan. Di dalam riwayat Tabrani yang saya sampaikan tadi dari hadis Umamah, ini juga sama intinya sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Damrah bin Habib, bahwa Abu Umamah mengatakan, jika saya meninggal maka lakukan terhadapku sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita melakukan terhadap ya orang-orang yang meninggal di antara kita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita, jika salah seorang di antara kalian meninggal, lalu kalian sudah meratakan tanah di atas kuburannya, hendaknya salah seorang di antara kalian ya duduk, ya berdiri di atas kepalanya, posisi di atas kepalanya, kemudian ucapkanlah he fulan bin fulana, yang disebutkan ibunya, ya fulan bin fulana, he fulan bin ibu siapa. Maka mayat itu akan mendengarkan, tetapi dia tidak bisa menjawab. Kemudian ya sampaikan dia, he fulan bin fulana, fa innahu yastawi qa'idan. Maka ketika kamu panggil itu, maka dia akan berdiri dengan duduk, dia akan duduk. Ya fulan bin fulana fa innahu yaqul. Maka ya ketika kamu panggil ya fulan bin fulana, maka dia akan mengatakan, arsyidna yarhamukallah, tunjukilah kepada kami, ya walakin la tash'urun, tetapi kalian semua tidak merasakan. Ya kemudian hendaknya dia mengatakan, udhkur ma kunta alaihi fid dunya, coba ingatlah apa yang selama ini kamu lakukan di dunia ini, ya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, wa annaka radita billah, dan engkau ridho terhadap Allah sebagai Tuhan, ridho Islam sebagai agama, dan ridho Muhammad sebagai nabi, dan ridho Al-Quran sebagai imam dan panutan. Dan sesungguhnya mungkar nakir akan mengambil, menyiksa salah satu di antaranya, keduanya akan menarik tangannya. Hadis ini jamaah sekalian, ini hadis mauquf. Hadis yang pertama hadis mauquf. Hadis ini ya menjadi dasar bagi madhab Syafi'i. Hadis ini menjadi dasar bagi madhab Syafi'i, dianjurkannya talqin kepada orang yang meninggal setelah dimakamkan. Maka kalau kita lihat, kalau Imam Malik ya, walam yaqul bihi al-imaman Malik wa Ahmad, Imam Malik dan Imam Ahmad tidak mengakui ada yang namanya talqin setelah mayat dimakamkan. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengakui bahwa adanya ya talqin setelah dimakamkan. Alasannya, di sana ada sebuah hadis yang berbunyi, manis tato aminkum ayyang fa'ahahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian bisa melakukan sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, falyaf'al, hendaknya dia melakukannya. Alasannya begitu kata Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Barang siapa di antara kalian mampu melakukan sesuatu yang bisa memberikan manfaat saudaranya, hendaknya dia melakukan itu. Kemudian yang kedua, bahwa mayat meskipun dia sudah dikubur itu, dia akan tetap mendengarkan ucapan-ucapan yang disampaikan oleh orang yang hidup yang berada di sekitar kuburan itu, wa khafqa ni'adihim, dan dia juga akan mendengarkan suara-suara trompa atau sendal yang dipakai oleh mereka. Dan yang ketiga, hadis Umamah yang panjang banget, meskipun hadis Umamah itu adalah hadis dhaif, tetapi jaro bihi al-amalu inda ahli Syam, ulama Syam, sahabat maupun tabi'in yang ada di Syam. Syam itu berarti Suriah, kemudian Lebanon, sama Yordan, sama Palestina.
Jadi Syam, sebutan Syam itu adalah disebutkan Damaskus, Suriah, kemudian Lebanon, ya, kemudian Urdun, Yordania, sama Palestina. Ini adalah Syam. Jadi hadis ini menjadi dasar bagi Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah yang menjelaskan mengenai adanya talqin yang dilakukan setelah dimakamkan. Dengan hadis yang disampaikan tadi, meskipun hadis Umamah yang dijadikan dasar oleh Imam Syafi'i ini adalah hadis dhaif, tapi alasannya meskipun hadis dhaif, di dalam konteks fadhailul amal hadis itu bisa digunakan. Hal itu terbukti bahwa penduduk Syam itu tentu maknanya adalah para ulamanya, para sahabat dan tabi'in sama-sama melakukan hal yang seperti itu. Tetapi menurut Imam Malik dan Imam Ahmad tidak ada talqin setelah mayat dimakamkan. Yang ada seperti hadis yang sebelumnya tadi, hadis yang disampaikan oleh Utsman, apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai memakamkan jenazah, maka beliau berdiri dan mendoakan untuk orang yang meninggal tersebut serta memohonkan ketetapan iman kepada Allah untuk orang yang meninggal tersebut, karena dia sebentar lagi akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Maka ini termasuk bagian dari salah satu yang diperdebatkan atau diperselisihkan oleh para ulama. Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengatakan ada talqin setelah mayat dimakamkan, sementara Imam Ahmad dan Imam Malik mengatakan tidak ada. Maka kalau yang di sini sekitar kuburan sini itu tergantung, ya. Kadang-kadang ada yang mungkin, saya beberapa waktu yang lalu mengikuti, begitu selesai dimakamkan ternyata ada petugas khusus, ya, petugas khusus, ya, tiba-tiba langsung merapat, ya, kemudian langsung duduk sambil membaca buku kecil, ya kan, ya, ini buku ini tuntunan talqin. Idza ataka al malakan fulan, jika nanti ada kedua malaikat datang kepadamu, ya, kemudian keduanya bertanya kepadamu, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Jawablah, Allahu rabbi, Allah Tuhan saya. Dan apabila keduanya menanyakan, waman nabiyuka, dan siapa nabimu, maka jawablah Muhammadun nabi. Dan kalau dia bertanya waman imamuka, dan siapa imammu, Al-Qur'anu imami. Nah, itu tuntunan buku talqin yang biasa dilakukan di dalam madhab Syafi'i, Demikian pula juga di sana ada hadis, tapi hadis ini hadisnya dhaif, sehingga diperdebatkan di antara para ulama. Alasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mentalqin Utsman bin Mas'ud. Di saat Utsman bin Mas'ud meninggal, Rasul talqinkan di atas makamnya sebagaimana ini. Tetapi hadis yang menjelaskan talqin di atas kuburan yang dilakukan oleh Rasul terhadap Utsman bin Mas'ud, ini hadisnya adalah dhaif. Karena memang hadisnya dhaif, perdebatannya adalah apakah hadis dhaif itu bisa dijadikan dalil, bisa dijadikan hujjah atau tidak dalam masalah halal dan haram, dalam masalah akidah atau tauhid. Seluruh ulama sepakat mengatakan bahwa hadis dhaif tidak bisa dijadikan dasar dalam masalah hukum halal dan haram, dalam masalah akidah atau tauhid. Tetapi dalam masalah fadhailul a'mal, keutamaan amal, hadis dhaif bisa dipakai sebagaimana yang disampaikan oleh jumhurul ulama, mayoritas ulama. Jadi ini perdebatannya ada di sini. Jadi kalau mungkin ditanya, kalau dalilnya talqin setelah dimakamkan itu apa? Ada hadisnya, tapi hadisnya dhaif. Nanti terkait bagaimana kalau orang yang dimakamkan, apakah perlu diadani atau tidak, ada hadisnya atau tidak. Ini dalil mereka bukan menggunakan hadis, dalilnya menggunakan qiyas. Alasannya apa? Karena kalau seseorang begitu lahir di dunia ini disambut dengan adzan dan iqamah, maka ketika dia meninggalkan dunia ini pun sama, dilepas dengan adzan dan iqamah. Itu alasan mereka. Sehingga terkait dengan adzan,
untuk mayat yang akan dimasukkan atau setelah dimasukkan ke liang lahat, apakah yang diadankan atau tidak? Bagi yang mengatakan tidak diadankan, dalilnya adalah tidak ada hadis dan tidak ada tuntunan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan itu. Tetapi bagi mereka yang mengadankan, dalilnya apa? Dalilnya adalah mereka mengkiaskan ketika lahirnya disambut dengan adzan dan iqamah, maka begitu meninggal juga dilepas dengan adzan dan iqamah. Itu dalil yang dipakai oleh mereka. Hadirin jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya hadis yang berkaitan dengan ziarah kubur. An Buraidah bin Al-Hasib Al-Aslami radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha, rawahu Muslim wa zada Tirmidzi fa innaha tudzakkirul akhirah. Hadis ini diriwayatkan oleh Buraidah. Buraidah mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu saya melarang kalian berziarah kubur, fazuruha, maka sekarang berziarahlah kalian ke kuburan. Fa innaha tudzakkirul akhirah, karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kalian akan akhirat, wa tuzahidu fid dunya, dan akan menjauhkan kalian dari urusan dunia ini. Jadi ini merupakan anjuran ya dari ziarah kubur. Ziarah kubur pada awalnya adalah dilarang, tetapi pada akhirnya ziarah kubur itu diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaidahnya di dalam usul fikih, jika ada perintah yang datang setelah larangan, maka perintah itu menunjukkan boleh. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa ziarah kubur itu yang memang pada awalnya dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian setelah itu diperintahkan oleh Rasul, menunjukkan bahwa ziarah kubur itu boleh saja dilakukan. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, ziarah kubur ke makamnya para ulama, termasuk ziarah kubur ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu dianjurkan, itu disunnahkan dalam pandangan mazhab Syafi'i yang seperti itu. Jadi hadis ini yang meriwayatkan adalah Buraidah. Di samping itu, sisi lain dari Buraidah, Buraidah ini salah seorang sahabat tadi yang meriwayatkan hadis tentang ziarah kubur ini. Tetapi di sisi lain ada yang disampaikan oleh Buraidah. Kenapa? Bahwa tradisi orang yang berziarah kubur, kenapa mesti ketika mereka berziarah kubur membawa kembang, kemudian kembang itu ditaburkan di makam itu? Ada apa dengan kembang itu? Sehingga tradisi orang-orang yang ketika di bulan-bulan tertentu, satu contoh menjelang Ramadan, menjelang Lebaran, mau kemana? Mau nyekar. Berarti kata-kata nyekar itu adalah datang ke kuburan. Nyekar itu dari kata sekar. Sekar itu kan kembang. Datang ke kuburan untuk membawa kembang, datang ke kuburan untuk nyekar. Ini dari mana? Ya seperti apa alur ceritanya? Nah, ternyata Buraidah Al-Aslami ini salah seorang sahabat yang kemudian memahami peristiwa yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain pernah melewati kuburan, pernah melewati dua kuburan. Kuburan yang pertama, kedua kuburan itu sama-sama disiksa oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi mendengarkan langsung siksaan yang dilakukan oleh kedua malaikat itu. Maka begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan siksaan yang dilakukan oleh kedua malaikat itu, akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta pelepah kurma. Maka didatangkanlah pelepah kurma itu. Setelah didatangkan pelepah kurma, Nabi belah jadi dua pelepah kurma itu. Yang satu ditancapkan di kuburan yang sini, yang satu ditunjukkan di kuburan yang sebelahnya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? La'allahu yukhaffafu biha, la'allahu yukhaffafu biha ma lam yaybisa, la'allahu yukhaffafu bihi ma lam yaybisa. Semoga Allah Subhanahu wa taala ringankan siksa kedua penghuni kuburan itu malam yaybisa, selama keduanya belum kering. Jadi ada perkataan itu yang harus kita garis bawahi. Ada perkataan Nabi setelah menancapkan
separuh pelepah kurma tadi, ya tiba-tiba Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la'allahu yukhaffafu bihima ma lam yabisa, semoga Allah meringankan siksaan keduanya karena kedua pelepah kurma itu malam yabisa, selama kedua pelepah kurma itu belum kering. Hadis ini akhirnya difahami oleh Buraidah bahwa yang menjadikan penghuni kuburan itu diringankan siksanya oleh Allah itu adalah gara-gara pelepah kurma yang ditancapkan di kuburan orang tersebut, karena Rasul mengatakan malam yaibisa, selama kedua pelepah kurma itu belum kering. Maka akhirnya Buraidah al-Aslami pun berwasiat ya kepada saudara-saudara, kepada teman-teman yang ada. Nanti wasiatnya, kalau saya meninggal tolong ya tancapkanlah pelepah kurma itu ya. Jadi tancapkanlah pelepah kurma itu di kuburan saya. Jadi dia berpesan seperti itu. Nanti kalau saya meninggal, tancapkanlah pelepah kurma itu di kuburan saya. Jadi ini Buraidah yang seperti itu. Dia karena memahami bahwa yang bisa memberikan manfaat kedua penghuni kuburan itu diringankan siksanya oleh Allah itu adalah karena pelepah kurma itu. Sementara sahabat dan ulama yang lain memahami yang bisa meringankan siksa si mayat itu bukan hanya sekedar pelepah kurma, tapi karena pelepah kurma itu sudah dipegang oleh Rasul, sehingga tangan Rasul yang suci ketika memegang kedua pelepah kurma itu dan ditancapkan di masing-masing kuburan, maka tangan Rasul itu bisa memberikan manfaat bagi yang memahami. Sebagaimana yang difahami oleh Buraidah tadi, oh ternyata sesuatu yang hijau, sesuatu yang masih basah yang ditancapkan di kuburan bisa memberikan manfaat. Maka akhirnya ada tradisi, kenapa yang namanya tanaman-tanaman yang di kuburan itu sengaja dirawat, sehingga di dalam pandangan mazhab Syafi'i bahwa tanaman-tanaman, bunga-bunga yang ada di kuburan itu bisa membacakan tasbih dan bisa memohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang meninggal. Dari sinilah muncul yang namanya tradisi nyekar, sehingga kalau ke kuburan bawa kembang, kalau ke kuburan yang mereka yang bawa bunga yang ditaburkan atau yang ditancapkan dan yang ditanam. Itu seperti itu alur pikirnya mereka. Tetapi bagi mereka yang tidak melakukan, pasti mengatakan itu kan kata Buraidah, Rasul tidak pernah melakukan seperti itu. Adapun pelepah kurma yang ditancapkan oleh Rasul yang bisa meringankan siksanya itu bukan karena pelepah kurma, tapi karena tangan Rasul yang suci. Begitu memegang pelepah kurma, maka akan bisa memberikan efek positif untuk almarhum tersebut. Karena hal itu bukan hanya untuk pelepah kurma saja. Ada beberapa sahabat yang sakit, yang matanya menonjol ke depan, begitu datang ke hadapan Rasul, diusap matanya, baru diusap doang langsung sembuh. Ini juga menunjukkan ya bahwa kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang tidak bisa ditiru, dan itu adalah khusus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, semoga dimuliakan Allah, hadis yang berikutnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana za'iratil kubur, ya akhrajahu Tirmidzi wa Sahih Ibnu Hibban. Hadis Abu Hurairah mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah mengutuk wanita-wanita yang berziarah kubur. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Tapi hadis ini jamaah sekalian, ini ada satu hadis, semoga Allah mengutuk wanita-wanita yang berziarah kubur. Tetapi dalam hadis yang lain, redaksi yang ada bukan menggunakan sekedar bentuk isim fa'il, tapi menggunakan sighat mubalaghah yang menunjukkan keseringan. La'anallahu zawwaratil kubur di dalam riwayat yang lain.
Semoga Allah mengutuk wanita-wanita yang sering-sering berziarah kubur. Kenapa yang dikutuk adalah wanita yang sering-sering berziarah kubur? Karena dikhawatirkan bahwa di saat wanita itu sering-sering berziarah kubur, maka ada serangkaian tugas dan kewajiban yang mesti dilakukan oleh mereka akan menjadi terbengkalai gara-gara dia sering menghabiskan waktunya untuk berziarah kubur. Tetapi kalau hanya sekedar berziarah kubur bagi wanita itu, maka tentu hal itu tidak ada masalah. Kenapa demikian? Alasannya ada hadis yang sangat umum. Nabi mengatakan, dulu aku larang kalian berziarah kubur, sekarang berziarahlah kalian. Ada perintah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar umat kita sebagai umatnya berziarah ke kuburan. Tentu perintah itu bukan hanya ditujukan oleh Rasul untuk kaum laki-laki saja, tetapi termasuk juga kaum perempuan. Termasuk juga kaum perempuan, karena kaumnya Nabi, perintah itu adalah perintah yang sangat umum yang ditujukan kepada para sahabatnya, kepada umatnya, sedangkan umatnya Nabi itu juga laki-laki dan perempuan. Yang kedua, jamaah sekalian, kenapa ziarah kubur bagi perempuan itu boleh-boleh saja? Alasannya suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pas lagi berziarah kubur, tiba-tiba Rasul ketemu seorang perempuan yang sedang nangis di kuburan. Dia sedang mendoakan anaknya, keluarganya yang sedang menangis di kuburan. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengingatkan kepada si perempuan itu, jangan menangis kamu, tidak boleh menangis di kuburan. Tetapi wanita itu tidak tahu kalau yang melarang itu adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasul ketika memberikan nasihat kepada wanita itu mengatakan kepada Rasul, ilaika anni, sono, mengganggu orang aja. Fa innaka lam tusab bi musibati misla musibati, karena kamu sih tidak mendapatkan musibah sebagaimana musibah yang saya alami. Udah sono. Ya, nggak usah banyak ceramah, nggak usah banyak tausiah, udah sono. Nah, gitu seolah-olah gitu. Fa innaka lam tusab bi musibati, karena perempuan mengatakan, kamu sih nggak ngalamin sih, kamu nggak kena musibah sebagaimana yang saya alami. Nah, Pak, wanita itu ngomong begitu. Sementara Rasul tidak melarang wanita itu, nggak boleh bu, sana pergi, ngapain pakai nangis gini. Rasul tidak melarang. Yang dilarang oleh Rasul jangan menangis di kuburan. Yang dilarang Rasul bukan berziarahnya ke kuburan. Maka ini menunjukkan bahwa wanita ini juga boleh berziarah kubur. Yang ketiga, di sana ada hadis bahwa Aisyah radhiyallahu anha minta arahan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul, kira-kira kalau saya berziarah kubur, doa apa yang mesti harus kita baca? Ini Aisyah bertanya kepada Rasul, kira-kira kalau saya berziarah kubur, doa apa yang mesti kita baca? Maka Rasul kemudian mengatakan, assalamualaikum ya ahlal kubur darul qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keselamatan ya kepada para penghuni kuburan. Darul qaumin mu'minin, ya rumahnya orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan sesungguhnya kami ini juga akan menyusul kalian. Jadi di sini Aisyah minta petunjuk kepada Rasul, tolong ajarin doa berziarah kubur itu Rasul. Justru ketika bertanya, Aisyah tidak dilarang oleh Rasul. Ngapain pakai ziarah kubur segala? Agak ada, nggak boleh. Enggak, tapi justru Rasul mengajarin doanya. Yang keempat, jamaah sekalian, bahwa Fatimah radhiyallahu anha setiap Jumat pagi itu menziarahi makam ya pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi kalau Hamzah bin Abdul Muttalib itu kan apa ya, kakeknya Fatimah. Kalau Hamzah kan pamannya Nabi, berarti kalau terhadap Fatimah itu kan kakeknya. Jadi Fatimah itu setiap Jumat pagi menziarahi
makamnya Hamzah bin Abdul Muttalib yang berada di Uhud itu. Bahkan bagi ini riwayat Asy-Syaukani, bagi orang yang suka menentukan berziarah kuburnya itu hari Jumat, maka mereka itu mengambil dalil bahwa Fatimah radhiyallahu anha setiap Jumat pagi Fatimah senantiasa menziarahi makamnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Bagi Fatimah, Hamzah itu adalah kakeknya Fatimah radhiyallahu anha. Jadi ini hadis-hadis yang berkaitan dengan wanita berziarah kubur atau tidak, wanita boleh berziarah kubur atau tidak. Jadi itulah penjelasan yang disampaikan oleh para ulama, dan ternyata Nabi di dalam banyak hadis juga mengatakan seperti itu. Sehingga dalam memahami hadis ini, salah satu prinsip yang harus kita pahami dalam rangka memahami hadis agar hadis itu bisa kita cerna, hadis itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, harus ada al-jam'u wa taufiqu, harus kita padukan antara hadis yang satu dengan hadis yang lain yang tampaknya saling bertentangan. Berikutnya jemaah sekalian, semoga dimuliakan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu ta'ala qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naihata wal mustami'a, akhrajahu Abu Dawud. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ya, Rasul bersabda, sungguh, ya, kata Abu Sa'id, Rasul mengutuk wanita yang suka meratapi jenazah, wal mustami'ah, dan orang wanita yang suka mendengar ratapan orang. Hadis riwayat Abu Dawud. Kenapa hadis ini muncul? Disampaikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata memang ada tradisi bahwa orang-orang tertentu itu mereka berpesan, nanti kalau meninggal, saya meninggal, tolong kamu tangisin saya, ya tangisin. Ya, kemudian kalau perlu ngajak orang untuk sama-sama nangis, gitu kan? Ya. Ternyata memang ada kan sekarang. Kalau ada orang meninggal, ya kemudian mereka ya meng-hire sebuah kepanitiaan, ya ada yang menangisi dengan suara yang kencang. Semakin kencang suaranya, semakin mantap itu. Dan inilah yang dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengutuk wanita-wanita yang suka berteriak-teriak meratapi kematian seseorang, wal mustami'ata, dan orang yang mendengarkan teriakan itu. Maka hadis ini menunjukkan haram melakukan ya niyaha, teriak-teriak, ya, wal istima'u ilaiha, dan haram mendengarkan niyaha tersebut. Bahkan keduanya itu termasuk dosa besar yang bisa menjauhkan kita dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu niyaha. Maka ini menunjukkan seperti itu. Kemudian dari Ummu Atiyah juga sama. Ummu Atiyah ini salah seorang sahabat perempuan yang cukup aktif. Ya, Ummu Atiyah mengatakan, akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla nanuha, muttafaqun alaihi. Kata Ummu Atiyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat membaiat kami, mengambil sumpah setia dari kami, maka salah satu yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah beliau berpesan, jangan sampai kita meratap, ya, jangan sampai kita meratap terhadap kematian seseorang. Ini merupakan salah satu pesan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kepada Ummu Atiyah, makanya Ummu Atiyah mengatakan kalau ada orang meninggal jangan sampai kita meratap, ya, karena ini satu hal yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadis yang berikut dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi. Kata Ibnu Umar, seorang mayat atau mayat itu akan disiksa di kuburannya gara-gara keluarganya meratap atas kematian dia. Jadi mayat itu akan disiksa di kuburannya gara-gara dia meratap kematian dia. Maka para ulama mengatakan al-mayyitu
yu'adzabu fi qabrihi bisababi bukai ahlihi. Mayat itu akan disiksa di kuburannya sebab ahli warisnya, keluarganya pada nangis terus ya atas meninggalnya dia. Dan apalagi kalau hal itu diwasiatkan oleh almarhum, maka itu jelas haram. Nanti kalau saya meninggal adalah acara semacam meratapan ya, tangisin saya 3 hari 3 malam gantian. Nah, itu jelas, hal itu jelas diharamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maka meratap akan menjadi haram bagi seseorang jika almarhum berwasiat kepada yang hidup. Kalau almarhum tidak berwasiat kepada yang hidup, maka hal itu tidak sampai diharamkan. Berikutnya an Anas radhiyallahu anhu qala syahidtu bintan Nabi sallallahu alaihi wasallam tudfan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun indal qabr faraitu ainaihi tadma'an, rawahul Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, saya menyaksikan ya putri Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang dimakamkan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun indal qabr, dan Rasul duduk di samping kuburan itu. Faraitu ainaihi tadma'an, saya melihat kedua mata Rasul sallallahu alaihi wasallam meneteskan air. Saya melihat kedua mata Rasul sallallahu alaihi wasallam meneteskan air. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ini menunjukkan boleh seseorang menangis atas kematian seseorang biduni ta'didil mahasin, tanpa harus mencoba mengingat-ingat kembali kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh almarhum. Nangis boleh, tapi nggak usah aduh bapak gimana ya pak, kan selama ini bapak nyantuni yatim setiap ya hari ini, nanti kalau bapak sudah meninggal gimana yang menyantuni, kan selama ini bapak adzan terus di masjid ya, ntar kalau bapak meninggal siapa yang adzan di masjid ya. Ini menyebut-nyebut kebaikan yang seperti itu nggak perlu, tidak perlu menyebut-nyebut kebaikan yang seperti itu. Jawazul julus indal qabri intidar tatmimid dafn. Hadis ini juga menunjukkan seseorang boleh duduk di kuburan sambil menunggu pengurugan makam selesai. Sambil menunggu ya pengurukan makam selesai. Jadi ini hadis ini menunjukkan seperti itu. Jamaah sekalian baik. Berikutnya jamaah sekalian, ya hadis yang berikutnya adalah la tadfinu mautakum bil laili, dari Jabir radhiyallahu anhu, la tadfinu mautakum bil laili ila an tatarru. Janganlah kalian, kata Jabir radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, janganlah kalian memakamkan orang-orang yang meninggal di antara kalian malam hari illa an tatarru, kecuali kalian kepepet, kecuali kalian mendesak. Bahkan dalam satu riwayat zajaru ayyukbaru rajul bilai hatta yusalli alaihi, Rasul ya melarang jangan sampai ada seseorang yang dimakamkan pada malam hari sebelum yang bersangkutan disolati. Jadi hadis ini secara umum menunjukkan memakamkan jenazah pada malam hari ini hukumnya adalah makruh. Tetapi jika kemudian tampak kemudaratan yang ada, maka hukum makruh itu bisa menjadi haram. Contoh, udah dibilang jangan malam-malam dimakamkan, malam-malam dimakamkan, mana lampu mati lagi, udah terlanjur, pas berangkat lampu mati lagi, listrik mati kan, jalan yang becek sehingga sampai jatuh. Jadi yang memanggul jenazahnya sampai jatuh, ini kan doror, itu menjadi haram hukumnya. Kalau memang masih aman dan sebagainya, hanya makruh saja. Loh, alasannya kenapa makruh? Bahwa kalau orang dimakamkan malam hari itu kan konsekuensinya yang menyolati sedikit, yang melayat sedikit, yang mengantarkan jenazah itu sedikit. Kalau malam hari ya orang juga ogah-ogahan malam-malam ke kuburan itu. Nah, ini alasannya seperti itu. Tetapi persoalannya jamaah sekalian yang kita lihat,
justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan pada malam hari. Sahabat Ali radhiyallahu anhu dimakamkan malam hari. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dimakamkan malam hari. Jadi satu sisi ada larangan dari Rasul meskipun makruh, tapi faktanya Rasul dimakamkan malam hari. Abu Bakar As-Siddiq dimakamkan malam hari. Ali bin Abi Thalib dimakamkan malam hari. Tentu ini konteksnya adalah bahwa selama tidak ada madarat, tidak ada satu kekurangan yang didapatkan dari proses pemakaman malam hari, maka hal itu boleh-boleh saja. Hal itu boleh-boleh saja. Tapi kalau ternyata memang ada madarat, ini kan jadinya kan, jadi yang nyolatin dikit doang, udah dibilang tunggu besok. Besok kan enak, habis subuh disolatin di masjid, ngotot jam 10 malam disolatin. Orang meninggalnya habis maghrib, jam 10 malam disolatin. Nah, berapa orang yang nyolatin? Ya paling 5 orang, ya, lumayan itu nggak banyak ongkos lah. Kok tujuannya nggak banyak ongkos, emangnya nanti pakai ongkos. Ya. Jadi ini tentu yang harus kita perhatikan. Maka ya selama memang tidak ada kekurangan yang kita dapatkan dari proses pemakaman itu, ya sebenarnya boleh-boleh saja, karena Nabi dimakamkan malam hari, Abu Bakar malam hari, Ali radhiyallahu anhu juga dimakamkan malam hari. Ya. Bukan wadfinal imam ala Fatimah, ya Ali Fatimah juga dimakamkan malam hari. Jadi Fatimah, Rasul meninggal dimakamkan malam hari, Fatimah meninggal dimakamkan malam hari, Abu Bakar As-Siddiq dimakamkan malam hari. Tetapi jika memang di malam hari itu pelayannya menjadi berkurang, kemudian orang yang ikut menyolatkan juga berkurang, maka sebaiknya dimakamkan pada siang hari. Tapi karena satu dan lain hal, ya mau tidak mau harus malam. Contoh, meninggalnya pas malam Lebaran. Begitu Lebaran, alhamdulillah Lebaran besok, habis maghrib meninggal. Ya mau tidak mau dimakamkan malam hari. Kalau dimakamkan esok hari, siapa yang mau ikut menyolati, siapa yang mau jenazah. Namanya karena orang Lebaran itu konsennya sudah masing-masing sudah punya urusan. Ya, ini menunjukkan seperti itu. Baik, jemaah sekalian semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. An Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu qala lamma ja'a na'yu Ja'far hina qutila qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isna'u li ali Ja'far ta'aman. Isna'u li ala Ja'far ta'aman. Ya, faqad atahum ma yashiluhum rahul khamsatu ila Nasai. Dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, dia mengatakan ketika kematian Rasul, ketika berita kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika berita kematian Ja'far sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul bersabda, isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad atahum ma yushiluhum. Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena sesungguhnya mereka sedang mendapatkan musibah yang menyibukkan mereka. Hadis riwayat khamsah. Hadis ini merupakan anjuran untuk menghibur, anjuran untuk membantu keluarga orang yang meninggal dengan cara menyiapkan makanan yang dikirimkan kepada keluarga almarhum listighalihim an anfusihim bil musibah, karena mereka sedang sibuk menghadapi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya jemaah sekalian, dari Sulaiman bin Buraidah dari bapaknya, dia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka apabila kita keluar ke kuburan membaca doa, assalamualaikum ya ahlat diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullah lakum wal afiyah. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan mengenai doa yang mesti kita baca ketika kita ingin berziarah ke kuburan. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, Rasul pernah melewati kuburan-kuburan yang ada di Madinah. Rasul langsung menghadapkan wajah beliau ke hadapan kuburan tersebut sambil membaca doa, assalamualaikum ya ahlal kubur yaghfirullahu lana wa lakum,
antum salafuna wa nahnu fil athar, rawahu Tirmidzi. Ini doa yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kesejahteraan dan keselamatan menyertai kalian wahai para penghuni kuburan. Semoga Allah mengampuni kita dan kalian. Antum salafuna, engkaulah orang-orang yang mendahului kami, wa nahnu fil athar, dan kami ini akan menyusul kalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Berikutnya jemaah sekalian, yang terakhir, hadis yang terakhir pada bab yang berkaitan dengan jenazah ini dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia mengatakan, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbul amwat fa innahu qad afdau ila maqaddamu, rawahul Bukhari, ya, rawahul Bukhari. Wa rawat Tirmidzi anil Mughirah radhiyallahu anhu lakin qala, ya, fatu'du al ahya. Dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu al amwat, janganlah kalian mencaci maki orang-orang yang sudah meninggal. Janganlah kalian mencaci maki orang-orang yang sudah meninggal. Fa innahum qad afdhu ila ma qaddamu, karena sesungguhnya mereka telah sampai terhadap apa yang telah mereka lakukan. Jadi ini amwat, orang-orang yang sudah mati. Apakah kita caci maki di kuburannya atau kita caci maki? Dasar begini macam-macam kan ya. Orang sudah meninggal, tugas kita adalah mendoakan mereka agar mereka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah satu doa yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau kita menyebut orang meninggal gimana? Almarhum Pak Harto, almarhum itu dikata apa? Almarhum, rahima yarhamu rahma, rahimun marhumun. Orang semoga mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah. Kalau bahasa sekarang, siapa sekarang? Oh iya, ada ulama besar kita, ya. Siapa itu yang meninggal ya? Oh, Syekh Utsaimin, Allah yarham. Kiai Sahal Mahfud, Allah yarham. Bahasanya Allah yarham, maksudnya semoga Allah merahmati. Bahkan ada satu istilah juga, al-maghfur lahu. Al-maghfur lahu. Al-maghfur lah siapa? Al-maghfur lah siapa? Jadi al-maghfur lah maknanya adalah semoga Allah mengampuni dosa-dosa dia. Jadi kalau sudah meninggal, sudahlah, biar dosanya ditanggung oleh dia sendiri. Jangan kemudian kita caci maki, ya, kemudian kita marah-marah, apalagi itu sama-sama orang Islam. Kecuali kalau mungkin Fir'aun, satu contoh kan, pas lagi kita yang melihat muminya, ya, jenazah kerangkanya Fir'aun, ya kita marah-marah gitu kan, ya kita marah-marah, oh dasar lu Fir'aun, oh begini gimana sih ya. Ini ya konteksnya adalah mereka adalah orang-orang kafir. Tapi kalau sama-sama orang yang beriman, ya kita juga sama. Tetapi karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini menyampaikan, ya menyampaikan dengan bahasa yang sangat umum, ba'dul amwat, ya janganlah kalian mencaci maki orang-orang yang sudah meninggal. Sebaiknya cacian-cacian kita kepada orang-orang yang meninggal siapapun mereka hendaknya kita hindari, karena itu bukan merupakan cermin akhlak mulia yang telah diperintahkan dan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik jemaah sekalian, semoga dimuliakan dalam hati Allah SWT. Sampai di sini sebelum saya akhiri, jika memang ada hal yang perlu kita diskusikan pada kesempatan pagi hari ini, saya persilakan. Monggo kalau ada yang mau bertanya. Ya, gimana Pak? Kalau non muslim biasanya kan mendiam. Ya, bagaimana kalau menyebutkan non muslim kita sebutin ya almarhum. Nah, ini bahasanya itu kan almarhum, tapi bacanya almarhum. Almarhum hak bukan almarhum, almarhum.
Ini kadang-kadang kita ini terpengaruh dengan bahasa dengan bahasa Indonesia, tapi itu kan merupakan bahasa serapan. Jadi dari kata rahimah yarhamur rahmah, rahimun marhumun. Jadi siapa? Almarhum bapak ini, almarhum. Tapi karena sudah menjadi satu yang lumrah, sehingga disebut almarhum ini, almarhum itu. Maka sebagian orang menyebutnya al-maghfur lahu, semoga Allah diampuni dosanya. Almarhum sama al-maghfur lahu itu sama, sehingga ucapan ini hanya ditujukan untuk orang-orang muslim saja. Maka kalau kita menyebut tokoh tokoh-tokoh nasional atau tokoh-tokoh perjuangan tapi mereka bukan muslim, biasanya sebutannya adalah mendiang. Jangan menyebutkan almarhum mendiang. Kita menyebutkan mendiang. Siapa? Mendiang Aidit. Wah, mendiang Aidit ya. Kita seperti itu nyebutannya. Jadi nggak perlu kita sebutin almarhum atau Allahu yarham atau al-maghfur lahu. Jadi istilahnya memang beda-beda. Kalau orang-orang Arab menyebut orang yang sudah meninggal biasanya Allah yarham. Sebut namanya Allahu yarham. Tapi kalau di Indonesia, kalau nggak Allah yarham, almarhum. Orang Arab itu kalau menyebutkan orang yang meninggal itu ada dua. Kalau nggak Allah yarham, almarhum. Tapi kalau di Indonesia ada dua. Kalau nggak almarhum adalah al-maghfur lah. Biasanya di lingkungan pesantren itu lebih familiar al-maghfur lah. Al-maghfurlah Kiai Fulan, al-maghfurlah Bapak Fulan, al-maghfurlah. Maknanya apa? Semoga diampuni dosanya. Kalau almarhum maknanya apa? Semoga mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah. Jadi itu hanya ditujukan untuk orang-orang muslim saja. Yang non muslim ya kita panggil mendiang saja. Gitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya kira begitu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang dan lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sama-sama kita akhiri. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fiqh ala qawmi thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.